Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin nih. Sehat Bang Jain? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kita sering mendengar di televisi atau di media-media sosial lain ya, ada orang yang dia bercerita, itu dulu saya membantu keluarga saya menghidupi dia sampai dia berhasil. Nggak pernah dia bilang terima kasih sama saya. Sampai sekarang saya susah, dia juga nggak mau membantu saya. Kadang orang tua sama anak juga ada seperti itu. Ngeri-ngeri sedap itu kalau gitu. Itu kalau Pak Ustadz situasi seperti itu ya, itu gimana kita harus menyikapi? Kan ini tontonan Pak Ustadz, itu mendidik enggak, atau gimana kita harus memaknai itu Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang itu di medsos atau di TV itu ada orang-orang yang punya karakter seperti itu, ya jadi sebenarnya ya kita bisa belajar, bukan mau nyalain orang tersebut ya, bukan, tapi belajarnya gini, kalau dulu saya membantu dia, membantu dia dan berhasil dan dia tidak berterima kasih. Nah, kalau memang omongannya itu betul, dulu saya membantu dia, nah kan nanti yang dibantu tanya, kan dulu saya nggak minta bantuan. Nah, malah gitu jadinya bisa ya. Kan gitu. Iya. Kan saya nggak minta bantuan, kamu yang membantu saya. Lah saya, ya kalau saya nggak berterima kasih kan nggak apa-apa. Kalau dijawab gitu gimana coba? Iya juga ya Pak Ustadz. Tetapi di situ kan ada drama di hadapan Allah Ta'ala. Pada saat seseorang itu memberikan bantuan, apa yang dia cari dengan memberi bantuan kepada orang lain? Dia cari hanya menolong karena kasihan. Bisa jadi ya Pak Ustadz itu. Atau dia memang menolong karena Allah. Nah, ini. Ustadz, kalau tadi Ustadz waktu dia dulu menolong, taruhlah ikhlas, dicatat sebagai kebaikan. Kemudian sudah berpuluh-puluh tahun, catatan kebaikannya itu udah paling bawah lah istilahnya. Oleh malaikat raqib nih ceritanya kan. Tiba-tiba udah puluhan tahun diungkit lagi, ya kan? Itu kan berarti kan catatan yang di bawah diambil lagi tuh Ustaz, istilahnya seperti itu. Kemudian dicoret gitu kan? Apa demikian Ustaz? Insya Allah seperti itu. Makanya kalau kita itu melakukan sedekah atau infak, itu tidak boleh kita berkata kasar terhadap apa yang kita berikan kepada seseorang tersebut. Tidak boleh. Jadi itu berkata kasar tidak boleh, apalagi mengungkit, kemudian apalagi ada dengan emosi, dengan ingin orang yang kita bantu itu membantu kita lah, kan jadi lucu. Pamrih ya. Ada pamrih, makanya itu banyak sekali kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Makanya dulu saya pernah cerita, sampai kapan kita menjaga infak sedekah kita atau amal-amal baik kita yang kerjakan sampai kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kita jaga. Makanya jadi kalau catatan diserahkan istilahnya ada kesan seperti itu belum tentu aman. Belum tentu aman loh. Orang itu kelihatan dia sholat dulu, bisa aja murtad kok. Nah, iya benar. Lah, gimana kan gitu. Jadi kita harus memahami catatan-catatan yang tidak baik yang diambil lagi kemudian di skip ya, kasarnya seperti itu, kemudian menghancurkan amal-amal soleh yang lain, itu juga jangan seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan hal tersebut bagaimana? Apakah dia melakukan pada saat membantu itu karena Allah atau tidak? Benar. Nah, ini harus dipahami. Nah, makanya karena dia tidak karena Allah, nah ngomonglah dia. Pada saat itu dia pasti akan, kalau orang Jawa itu mengundat-undat namanya itu, jadi mengungkit lah istilahnya. Itu kan Ustaz yang saya bilang dari awal tadi, ada juga orang tua sama anak seperti itu juga. Yang ngungkit siapanya nih? Orang tua. Orang tuanya. Karena anaknya ini istilahnya bandel gitu, kesel nih orang tua. Ini anak nih dari dulu, dari
kecil udah dilahirkan gitu. dididik habis jual sawah segala macem gitu kan, nggak tahu terima kasih sama orang tua, ngelawan sama orang tua gitu kan. Ya sama, itu nggak ikhlas. Nggak ikhlas, itu nggak ikhlas. Jadi nggak ikhlas. Yang mengajak sujud kepada Allah Ta'ala itu malah begini, sini nak duduk. Kenapa kamu selalu ngelawan orang tua? Padahal dulu orang tua itu didik kamu itu baik-baik, kan itu ya. Sampai kamu sekolah, sampai pinter S2, S3 yang biayanya itu ratusan juta itu. Nah itu sampai jual tanah, jual ini. Apa kamu itu ya nggak melihat susah dan sedihnya orang tua? Nah itu didik, bukan tidak ikhlas. Itu namanya nasihat atau apa itu, Pak? Ya, itu didik namanya. Mendidik. Agar mengerti. Tapi kalau dasar anak ini, nah itu tidak ikhlas jelas. Walaupun kalimatnya mirip, oh itu nggak ikhlas karena dia marah. Ada marah di situ. Padahal kalau mamanya diberikan lagi, kenapa coba? Yang begitu itu tadi Ji, omongannya yang begitu. Oh dasar anak ini anu. Ini biasanya anak itu ndablek ya dia sendiri sebenarnya. Anak orang tuanya ya. Tapi saya balik. Kalau ada orang tua bilang, nak sini duduk, dikasih tahu. Nah biasanya anaknya malah nggak nakal loh itu. Nah ini hanya cerita aja. Kalau orang tuanya begitu dan dua-dua orang tuanya bapak ibunya begitu, anaknya nggak nakal. Didudukin duduk, dikasih tahu nangis gitu, minta maaf. Nah ini yang hebat malah orang tuanya sebenarnya. Iya, kasih tahu baik-baik, nangis seperti itu. Jadi nanti itu kan juga mencoba nyari cara gimana. Bahwa kamu itu kalau aku mintain tuh ini nanti dengerin dulu. Dengerin aja dulu. Nah tinggal betah-betahan ya. Betah nggak dengerinnya begitu? Tinggal betah-betahan sama setannya nih, Pak. Udah ada bocorannya dipanggil sini nak gitu. Nggak cuma sini nak, sini yuk. Gitu. Berani nggak tinggal gitu? Udah dikasih tuh. Iya. Jadi seseorang itu kalau dia itu sudah mengeluarkan nasihat, sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan ini itu yang bentukannya materi, nggak usah diungkit. Karena kita tahu materi ini kan miliknya Allah sebenarnya. Jadi nggak perlu diungkit, apa yang harus diungkit? Ini titipan Allah aja. Yang Ustaz tadi bilang, orang dia juga nggak merasa minta. Masih kecil kok. Tambah marah tuh. Kan dia nggak minta, kamu yang ngasih. Kalau saya nggak berterima kasih kan nggak apa-apa kan gitu. Dasar nah kan marah jadinya ya. Jadi harus belajar seperti itu, harus belajar benar.